Let's take a mobile trip to Vegas, to that California desert stomp. People must have come from Alaska to witness barbaric Rocky. Pelajaran penting. Mungkin itulah yang ingin Jepang tunjukkan pada Indonesia soal level Piala Dunia yang sesungguhnya. Sebuah level sepak bola tertinggi yang menurut kami ditunjukkan timnas Jepang di laga kontra skuad Garuda malam tadi. Jepang memainkan sepak bola terbaik dengan pressing tinggi, umpan kaki yang sempurna, hingga skill individu yang menawan. Alhasil, kita kalah telak di laga ini. 6 gol berhasil diciptakan pasukan Samurai Biru tanpa bisa kita balas. Dan sekali lagi, ini adalah pelajaran berharga bahwa skuad Garuda harus meningkatkan kualitasnya jika ingin bersaing di pentas dunia. So, ini bagaimana tim asuhan Hajime Moriyasu menunjukkan seperti apa kualitas tim kuda hitam di ajang Piala Dunia Jepang. To barbaric Rocky. He wore blue and went by many colors. Make 27 to 7. Bayangin, Jepang yang baru saja kalah kontra Australia mengamuk dan ingin memberikan yang terbaik untuk para penggemarnya di kandangnya sendiri pada laga terakhirnya di babak kualifikasi Piala Dunia. Maksudnya di sini jelas para pemain Jepang akan habis-habisan ngasih yang terbaik. Nggak seperti analisis kebanyakan orang yang menilai Jepang akan nothing tulus. Di laga kontra Indonesia, Jepang justru menampilkan versi terbaik. Versi dari tim kelas Piala Dunia yang bahkan bisa mengalahkan Jerman dan Spanyol di World Cup 2022 yang lalu. Mereka menekan sejak awal laga, melakukan pressing tinggi, dan itulah yang membuat para pemain timnas nampak sangat kesulitan. Bicara soal laga Indonesia kontra Jepang sendiri, keputusan Patrick Kluivert untuk merotasi pemain dengan memainkan banyak pemain pelapis sejatinya masuk akal. Terkhusus jika mengingat laga ini tak memberikan impact usai kita sudah lolos di round 4. Sayang, perubahan pemain nampak membuat tim ini belum padu, dan hal itu diperparah dengan pressing super ketat yang dilakukan oleh Takefusa Kubo dan kawan-kawan. Hasilnya, hanya butuh waktu kurang dari 20 menit, Jepang sudah unggul 2-0 sebelum babak pertama berakhir dengan skor 3-0. Memasuki babak kedua, Jepang kembali mengambil kendali permainan dan dominasi mereka membuat mereka mampu menambah 3 gol tanpa sekalipun timnas mampu membalasnya. Jelas, dengan penuh respect, malam ini timnas tak bermain baik. Tapi tentu, itu tak terlepas dari Jepang yang bermain di level yang sangat tinggi. Hal yang bisa jadi bagus untuk evaluasi dalam persaingan di round 4. Bicara soal jalannya laga tadi, timnas Jepang yang memainkan bintang-bintang utamanya seperti Takefusa Kubo hingga gelandang Drats Wataru Endo sukses mendominasi jalannya laga selama 90 menit laga dimainkan. Tim ini menguasai bola hingga 71% berbanding 21% untuk tim Garuda. Jepang juga melepaskan 22 tembakan dengan 0 untuk Indonesia. 11 on target, 10 big chance, dan kami pikir skor 6-0 memang layak didapatkan Jepang yang benar-benar bermain di level tingkat Piala Dunia. Pelajaran berharga. Tak bisa dipungkiri, Jepang memperlihatkan level sepak bola yang mencerminkan status mereka sebagai kuda hitam di kompetisi sepak bola tertinggi Piala Dunia. Dan bagi Indonesia, ini adalah pelajaran penting. Jepang mengajarkan kepada kita bahwa di level Piala Dunia, tim-tim terbaik memiliki umpan yang presisi, dengan kemampuan untuk melakukan pressing tinggi selama 90 menit secara konsisten. Selain itu, para pemain Jepang juga menunjukkan keterampilan individu kelas dunia. Lihat saja gol Takefusa Kubo, atau gol ketiga Jepang yang dicetak Kamada.
Jelas kita belajar banyak dari skor 6-0. Meski menyakitkan, Jepang telah memberikan peta jalan untuk perbaikan yang dapat membantu Indonesia mempersiapkan diri untuk putaran kualifikasi berikutnya. Seperti kita tahu, kekalahan ini tak mengubah posisi timnas di posisi 4 grup C, di mana Indonesia akan memainkan laga selanjutnya di round 4, menghadapi tim seperti Irak, UAE, Qatar, hingga Arab Saudi kembali. So, kekalahan gak selalu buruk. Saat sebaliknya, Moriyasu seolah mengajarkan kepada para pemain timnas jika level Piala Dunia ada di level yang masih sangat tinggi. Timnas mendapatkan respect dari supporter. Meski timnas Indonesia kalah telak, namun respon dari fans dan netizen menunjukkan sikap yang menarik. Banyak dukungan dan evaluasi yang konstruktif tanpa hujatan. Seperti beberapa komentar berikut ini. Proper wake up call, kita masih jauh dari standar yang diincar. Semoga round 4 jadi lebih baik. Gak kecewa, tetap apresiasi pemain. Lebih khawatir pemain kita cedera dan daripada hasil. Toh target kita lolos round 4 sudah tercapai. Semoga hasil minor ini bisa jadi motivasi dan pembelajaran untuk semua pemain. Semangat Garudaku, jadikan ini pembelajaran penting ke depannya. Kami masih percaya pelatih dan staf yang terlibat dan pemain kebanggaan kami. Jepang be like, baru lawan gue, belum yang Eropa. Cambukan motivasi. It's okay timnas, ambil pelajarannya dari permainan malam ini. Kalian hebat kok, cuman memang lawannya aja jauh lebih berat. Jika melihat komentar-komentar yang muncul usai laga, menurut kami, fans dan netizen tampak memahami bahwa Jepang adalah tim kelas dunia dengan pengalaman dan kualitas yang sangat tinggi. Tim yang bahkan mampu mengalahkan raksasa seperti Jerman dan Spanyol di Piala Dunia 2022. Selain itu, banyak fans juga menilai jika kekalahan telak ini bisa jadi pelajaran penting untuk para pemain timnas. Fans pun tetap bangga karena pada akhirnya Indonesia telah mencapai milestone signifikan dengan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Sebuah prestasi yang jarang terjadi dalam sejarah sepak bola Indonesia. Pada akhirnya, kekalahan dengan skor 0-6 ini merupakan kekalahan terbesar timnas Indonesia selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu saja, ini adalah skor yang patut disayangkan. Seperti kata pelatih tim Garuda Patrick Kluivert, ini sangat disayangkan. Ini bukan menjadi sebuah alasan, tapi saya sangat menyayangkan itu. Para pemain mengalami cedera dan saya harus melakukan perubahan. Tapi ini adalah sepak bola, karena ada perubahan yang tidak terduga. Saya sudah perhitungkan ini dan sekarang terjadi. Ungkap Patrick, sumber Bola Sport. Ya, sekali lagi, kekalahan ini menyakitkan, tapi juga mendidik. Inilah bedanya sepak bola level dunia yang telah dipertontonkan timnas Jepang. Tim yang bahkan telah jadi salah satu kuda hitam paling menakutkan di dunia. Sisi positifnya, kita sudah di babak keempat. Ini sejarah. Pemain kita akan belajar banyak dan kita kalah dari yang terbaik. Jepang bukan sembarang tim. Mereka adalah benchmark Asia.